Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi oleh pohon kurma dan bisikan angin gurun, hiduplah seorang wanita yang baik hati dan soleha bernama Zainab Bibi. Beliau adalah seorang janda, dan Allah telah memberkahi beliau dengan 4 putri, yang masing-masing memancarkan kecantikan dan budi pekerti. Penduduk desa biasa memanggil mereka 4 permata Zainab. Yang tertua adalah Ameena, lembut dan santun dalam berbicara. Yang kedua adalah Sakena, bijaksana dan sabar. Yang ketiga adalah Fatima, ceria dan lincah. Dan yang bungsu, Maryam Abitab dikenal karena kecantikannya yang menakjubkan dan hatinya yang suci. Sejak usia muda, para saudari itu diajari Al-Quran, kesopanan, dan pentingnya menerima ketetapan Allah. Namun, kecantikan, sebesar apapun berkahnya, juga bisa menjadi ujian. Banyak pelamar dari keluarga kaya datang untuk meminang, menawarkan emas, tanah, dan kemewahan. Namun, Zainab Bibi selalu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah putri-putriku suami yang akan menjaga mereka di jalan yang lurus, meskipun mereka tidak memiliki apapun di dunia ini." Waktu berlalu, dan takdir menulis sebuah kisah yang aneh. Suatu hari, seorang ulama musafir datang ke desa dan bertemu dengan Zainab Bibi. Beliau bercerita tentang 4 saudara laki-laki miskin dari kota yang jauh, pria dengan akhlak yang baik tetapi penampilan yang kurang beruntung. Mereka adalah pekerja keras, tetapi tidak IDA yang tampan. Wajah mereka terluka oleh pekerjaan berat, dan pakaian mereka ditambal dengan kemiskinan. Nama mereka adalah Harun, Imran, Yusuf Teng dan Bilal. Ulama itu berkata, orang-orang ini mungkin tidak menyenangkan mata, tetapi hati mereka bersih, lidah mereka jujur, dan sholat mereka tidak pernah putus. Jika putri-putrimu mencari jannah, bukan dunia ini, mereka akan menemukan kedamaian bersama mereka. Zainab Bibi merenung dalam-dalam malam itu. Hatinya bergetar memikirkan hal itu. Putri-putrinya yang cantik menikah dengan pria yang dikenal karena keburukan rupa dan kemiskinan mereka. Tetapi imannya mengingatkan beliau bahwa kecantikan akan pudar, sementara kesolehan kekal selamanya. Ketika beliau memberitahu putri-putrinya, keheningan memenuhi rumah. Ameena menundukkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Jika Allah telah menuliskan ini untuk kita, lalu siapa kita untuk menolak?" Sakena mengangguk, "Mungkin Allah menyembunyikan kebaikan yang lebih besar dalam ujian ini?" Fatima dan Maryam saling bertukar pandang cemas, ragu-ragu, dan bimbang. Namun, air mata IBU mereka menggerakkan hati mereka. Beberapa hari kemudian, pernikahan diatur. Seluruh desa berbisik-bisik tak percaya. Kecantikan seperti itu, sia-sia pada pria seperti itu, kata mereka di balik pintu tertutup. Tetapi Zainab Bibi hanya tersenyum dan menjawab, "Pernikahan bukan untuk memamerkan wajah, itu untuk menyelamatkan iman." 4 pernikahan itu berlangsung sederhana. Di bawah langit terbuka, para saudari memasuki rumah baru mereka, kecil, remang-remang, dan dipenuhi kemiskinan. Para pria itu rendah hati dan penuh hormat, tetapi para saudari tidak bisa menahan rasa kecewa yang menyengat. Pada malam hari, Maryam menangis pelan, bertanya-tanya mengapa Allah telah menulis takdir yang aneh seperti itu untuknya. Tetapi Ameena, kakak tertuanya, mengingatkannya, "Saudariku, setiap kesulitan membawa rahmat tersembunyi. Mari kita tunggu dan lihat pelajaran apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita." Mereka tidak tahu bahwa pernikahan mereka bukanlah hukuman, melainkan awal dari ujian ilahi, sebuah ujian yang akan mengungkapkan nilai sejati kecantikan dan kemuliaan tersembunyi dari hati yang mereka nikahi. Ujian kesabaran dan cermin hati. Bulan-bulan berlalu, dan HIDUP perlahan mulai menetap bagi keempat saudari ITU. Masing-masing telah belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia suaminya. Kehidupan yang sederhana, penuh perjuangan, dan doa. Namun, jauh di lubuk hati, badai sunyi masih bergejolak di dalam hati mereka. Mereka telah menaati ibu mereka, menerima ketetapan Allah, dan mencoba untuk merasa puas. Tetapi ketika mereka melihat betapa mudahnya orang lain hidup dalam kenyamanan dan kemudahan, kesabaran mereka mulai melemah. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Suatu pagi, para saudari berkumpul di rumah lama IBU mereka untuk makan bersama. Sudah berbulan-bulan mereka tidak bertemu satu sama lain, dan melihat wajah-wajah yang akrab mengisi mereka dengan kegembiraan. Tetapi saat waktu makan berlanjut, pembicaraan mereka mulai berubah. Fatima, yang hatinya pernah melunak, menghela napas dan berkata, "Saudari, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana hidup akan terjadi jika kita menikahi pelamar kaya yang pernah datang untuk kita? Kita akan hidup dalam kenyamanan, bukan di gubuk berlumpur." Maryam, yang masih berjuang di dalam hati, menunduk dan berbisik,
Terkadang aku berpikir begitu, terutama ketika aku melihat wanita lain mengenakan pakaian sutra atau naik kereta kuda dengan pria tampan, sementara aku, yang setara dengan mereka dalam kecantikan, harus mengambil air dengan bertelanjang kaki. Aminah mengerutkan kening. Astaghfirullah saudari, sudahkah kalian melupakan kata-kata IBU kita? Allah menguji siapa yang dia cintai. Tetapi Sakeena menghela napas dengan lembut. Mudah untuk berbicara tentang kesabaran, tetapi sulit untuk menjalaninya setiap hari. Suami kita baik, tetapi miskin, terkadang aku rindu diperhatikan. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, hati mereka berat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, bayangan ketidakpuasan mulai menyelimuti mereka. Bisikan setan telah menemukan jalan ke dalam pikiran mereka. Kalian terlalu cantik untuk kehidupan seperti ini, bisikan ITU berkata. Kalian pantas mendapatkan yang lebih. Kembalinya godaan dan rahmat yang menyelamatkan, hari-hari berubah menjadi minggu, dan para saudari mulai berubah. Aminah menjadi jauh dari Harun. Dia tidak lagi menyambutnya dengan hangat di pintu. Ketika dia berbicara tentang rasa syukur, dia tetap diam. Sakeena mulai kehilangan minat pada sholatnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia lelah, meskipun hatinya hanya gelisah. Fatimah mulai mengejek kesederhanaan Yusuf lagi, menyebutnya bodoh di depan orang lain. Penduduk desa mulai memperhatikan, dan lidah mulai bergunjing. Tetapi Maryam, kecantikannya menjadi ujian terbesarnya. Putra pedagang kaya, Rashid yang pernah mengaguminya, mulai mengunjungi pasar lagi. Kata-kata manis dan hadiahnya menggoda hatinya. Suatu malam, EA meninggalkan catatan tersembunyi di keranjang yang Maryam gunakan untuk membeli tepung. Kamu terlalu berharga untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu. Ikutlah denganku, dan aku akan memberimu semua yang hatimu inginkan. Tangan Maryam gemetar saat membacanya. Dia merasakan tarikan yang aneh. Perang antara nafs, ego dan iman, keyakinan, berkecamuk di dalam dirinya. Malam ITU, Zainab Bibi, IBU mereka melihat mimpi yang menakutkan. Dia melihat keempat putrinya berdiri di padang pasir. Di atas mereka menggantung awan gelap, dan di bawah kaki mereka, pasir mulai membakar. Mereka menangis meminta air, tetapi tidak ada air yang datang. Kemudian dia melihat cahaya turun dari langit, dan sebuah suara berkata, "Ingatkan mereka, wahai IBU, sebelum kecantikan mereka menjadi hukuman bagi mereka." Dia terbangun dalam air mata, gemetar, dan segera mengirim pesan agar putri-putrinya mengunjunginya keesokan harinya. Ketika mereka tiba, dia memeluk mereka satu persatu, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Putri-putriku," katanya, "kalian tidak diberi suami-suami itu secara kebetulan. Allah memilih mereka untuk melindungi hati kalian. Tetapi jika kalian membiarkan kesombongan masuk lagi, berkat yang sama akan berubah menjadi kutukan." Maryam menunduk, tidak dapat menatap mata ibunya. Bibir Fatimah bergetar. Sakeena dan Aminah saling bertukar pandang cemas. Zainab Bibi melanjutkan, "Ingatlah, anak-anakku, kecantikan adalah pintu di mana malaikat atau setan masuk. Siapa yang akan kalian izinkan masuk?" Kata-katanya menusuk hati mereka dalam-dalam, dan sejenak, para saudari merasakan penyesalan. Tetapi setan itu sabar, dan godaan kembali dengan tenang setelah air mata mereda. Suatu malam, saat Bilal tidur, Maryam diam-diam meninggalkan rumahnya untuk bertemu Rashid di dekat sumur tua di luar desa. Bulan bersinar terang, dan jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak seharusnya berada dalam kehidupan yang menyedihkan itu. Ikutlah denganku, dan aku akan memberimu emas, pakaian, dan kenyamanan." Untuk sesaat, iman Maryam goyah. Dia hampir melangkah maju, tetapi tiba-tiba, angin kencang bertiup melintasi padang pasir. Lentera yang dipegang Rashid padam, dan dalam kegelapan, suara aneh bergema dari sumur, suara yang dalam dan menghantui melafalkan, "Janganlah menukar iman dengan kesenangan duniawi, karena dunia akan memudar, dan akhirat akan kekal selamanya." Keduanya membeku ketakutan. Rashid melarikan diri, ketakutan, dan Maryam jatuh berlutut, menangis. Dia menyadari Allah telah menyelamatkannya dari dosa besar. Ketika dia kembali ke rumah, gemetar, Bilal terbangun dan melihat air matanya. Tanpa bertanya sepatah kata pun, dia hanya berkata, "Apapun ITU, bertobatlah kepada Allah sebelum fajar." Dia mengampuni orang-orang yang patah hati. Maryam menangis sepanjang malam dalam sujud, hatinya hancur karena rasa bersalah dan syukur. Biaya kesombongan dan pencerahan. Setelah malam badai di dekat sumur tua itu,
keheningan yang aneh menyelimuti desa. Para saudari itu semua mulai merasakan sesuatu yang berat di hati mereka, kegelisahan yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Berkat yang pernah mengisi rumah mereka mulai memudar. Kebahagiaan kecil yang mulai mereka bangun dengan suami mereka perlahan menghilang. Allah sekarang sedang bersiap untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran tersulit dalam hidup mereka, harga dari kesombongan dan rasa tidak tahu berterima kasih. Itu dimulai dengan Amenah. Suatu pagi, Harun pulang dari hutan dengan tangan kosong. Alat-alatnya telah dicuri, dan semua kayu bakarnya rusak oleh hujan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang. Amenah, yang dulunya sabar dan lembut, menjadi frustrasi. Setiap hari kamu menjanjikan segalanya akan membaik, katanya dengan getir. Tetapi lihat kita lebih miskin dari sebelumnya. Harun menundukkan pandangannya. Kekasihku, katanya lembut, rezeki datang dari Allah, bukan dari tanganku. Tetapi Amenah berpaling dengan marah. Malam itu, dia menangis sendirian, tetapi bukan karena lapar, melainkan karena rasa bersalah. Jauh di lubuk hati, dia tahu imannya melemah. Berikutnya datang Sakinah. Suaminya, Imran, jatuh sakit dengan demam yang membuatnya buta sepenuhnya. Meskipun dia sudah kehilangan penglihatannya, penyakit ini membuatnya lemah dan tidak berdaya. Sakinah mencoba merawatnya, tetapi beban itu berat. Kesabarannya, yang pernah menjadi kekuatan terbesarnya, mulai memudar. Dia berbisik suatu malam, "Ya Allah, mengapa ini lagi? Bukankah aku sudah cukup menanggung?" Malam yang sama, dia bermimpi ibunya memegang Al-Quran berkata, "Kesabaran bukanlah ketika kamu tidak punya pilihan. Itu adalah ketika kamu punya, namun masih memilih untuk percaya kepada Allah." Dia terbangun menangis, menyadari bahwa lidahnya telah mengucapkan kata-kata yang tidak tahu berterima kasih. Ujian Fatimah datang berikutnya. Suaminya Yusuf, si tukang tembikar, patah lengan dalam sebuah kecelakaan. Dia tidak bisa lagi bekerja. Dengan tidak ada uang yang tersisa, mereka kelaparan selama berhari-hari. Suatu malam, dalam keputusasaan, Fatimah pergi ke rumah lama ibunya mencari bantuan. Tetapi saat dia berjalan melewati desa, dia mendengar para wanita yang sama mengejeknya lagi. Si cantik dengan suami yang bodoh. Lihat dia sekarang, kecantikan tidak bisa memasak makanan. Wajahnya memerah karena malu, tetapi malam itu, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Yusuf diam-diam membuat doa untuk kebahagiaannya. "Mengapa kamu berdoa untukku setelah aku berbicara begitu kasar?" tanyanya. Dia tersenyum lembut dan menjawab, "Karena kemarahanmu datang dari rasa sakit bukan kebencian. Dan Allah mencintai mereka yang memaafkan." Fatimah menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia buta terhadap kebaikannya. Kesombongannya mulai mencair, digantikan oleh penyesalan dan kelembutan. Dan akhirnya, giliran Maryam tiba. Sejak malam itu di dekat sumur, dia telah bertobat dalam-dalam, tetapi dosanya telah meninggalkan bekas luka di hatinya. Meskipun dia sholat dan berpuasa, dia merasa bahwa kedamaiannya hilang. Suatu malam, saat dia mencuci pakaian di tepi sungai, dia mendengar bisikan dari penduduk desa lagi, gosip tentang pertemuannya dengan pedagang itu. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya, desas-desus telah menyebar seperti api. Wajahnya memerah karena malu. Dia berlari pulang sambil menangis. "Ya Allah, aku sudah bertobat. Mengapa mereka tidak berhenti? Mengapa engkau menghukumku?" Bilal pulang dan melihatnya menangis. Dia berkata dengan tenang, "Maryam, Allah tidak pernah menghukum untuk menghancurkan. Dia menghukum untuk menyucikan. Terkadang, hati kita harus hancur untuk dibangun kembali." Dia menatapnya, pada wajahnya yang baik, matanya yang rendah hati, dan menyadari dia tidak pernah sekalipun menghakiminya. Untuk pertama kalinya, dia melihat kecantikannya melalui imannya. Tidak lama setelah itu, tersiar kabar bahwa Zainab Bibi, ibu mereka, jatuh sakit parah. Keempat saudari bergegas ke rumahnya. Ketika mereka masuk, mereka melihatnya terbaring lemah di tempat tidurnya, pucat dan rapuh tetapi masih tersenyum. "Putri-putriku," bisiknya, "kalian semua telah diuji, oleh kemiskinan, oleh kesombongan, oleh kemarahan, dan oleh rasa malu. Tetapi katakan padaku, apa yang kalian pelajari darinya?" Keheningan memenuhi ruangan. Air mata membasahi wajah mereka. Amenah jatuh berlutut. "Aku belajar bahwa mengeluh hanya menggelapkan hati. Luka di wajah suamiku menyembunyikan jiwa yang jauh lebih indah daripada wajah manapun." Sakinah berkata, "Aku belajar bahwa kesabaran bukanlah kata-kata, itu adalah tindakan ibadah.
kebutaan suamiku telah membuka mataku sendiri. Fatimah menangis. Aku belajar bahwa kesombongan adalah musuh kedamaian. Keheningan suamiku telah mengajarkanku kerendahan hati. Dan Maryam berbisik di antara air matanya, aku belajar bahwa bahkan setelah dosa, rahmat Allah tidak pernah berakhir. Dia menyelamatkanku ketika aku hampir menghancurkan jiwaku. Zainab Bibi tersenyum lemah. Alhamdulillah, sekarang pernikahan kalian bukan lagi hukuman, tetapi berkah. Allah ingin mengajari kalian apa yang tidak bisa diajarkan oleh kecantikan, yaitu iman. Kemudian dia berkata, pulanglah kepada suami kalian, putri-putriku. Layanilah mereka dengan cinta, dan Allah akan mengembalikan rizki dan kedamaian kalian. Malam itu, setiap saudari pulang dan sholat dengan ketulusan. Mereka menangis, mereka bertobat, dan mereka berterima kasih kepada Allah untuk kehidupan yang pernah mereka benci. Dan kemudian, satu persatu, segalanya mulai berubah. Berkah yang kembali dan nilai sejati. Amenah dan Harun menemukan pekerjaan baru. Seorang pria dari desa lain mempekerjakan Harun untuk kontrak kayu besar, dan tak lama kemudian rumah mereka dipenuhi dengan bekal. Sakeenah dan Imron menerima pengunjung tak terduga, para ulama dari kota yang mendengar tentang lantunan Al-Quran Imron. Mereka menawarkan untuk mengambil rekamannya dan membayarnya untuk mengajar. Tembikar Fatimah dan Yusuf mulai laku secara ajaib setelah seorang musafir kaya mengagumi karya Yusuf. Pesanan membanjiri. Dan Maryam dan Bilal, kisah mereka menyebar luas. Penduduk desa yang sama yang pernah mengejek mereka mulai mencari nasihat mereka. Mereka dikenal sebagai pasangan yang mengubah rasa malu menjadi iman. Beberapa bulan berlalu setelah Allah memberkati keempat saudari dan suami mereka. Hati mereka, yang dulunya gelisah dengan keluhan, kini menjadi lembut dan penuh kepuasan. Mereka tidak lagi mencari kecantikan dalam pakaian atau emas. Mereka menemukan kecantikan dalam sholat, dalam sabar, dan dalam senyum tenang suami mereka. Tetapi Allah, yang Maha Penyayang, tidak pernah melupakan mereka yang kembali kepada NYA. Dan segera, sebuah keajaiban mulai terungkap, yang akan membungkam setiap lidah di desa. Suatu pagi, Harun sedang memotong kayu di hutan, ketika dia menemukan pohon besar yang telah tumbang setelah badai. Saat dia mulai memotongnya, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di dalam lubang batang pohon itu, ada sebuah kotak kecil terbungkus kain. Ketika dia membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya ada koin emas tua, yang terkubur sejak lama. Dia segera berlari pulang dan memberitahu Amenah. Kata-kata pertamanya adalah, Alhamdulillah, tapi kita tidak boleh menyimpannya tanpa memeriksa apakah itu milik seseorang. Mereka membawanya ke kepala desa, yang mencari catatan tetapi tidak menemukan pemiliknya. Itu dinyatakan harta karun yang hilang dan menurut hukum Islam, separuh diberikan kepada amal, dan separuh kepada penemu. Amenah dan Harun tiba-tiba mendapati diri mereka diberkati dengan kekayaan, tetapi hati mereka telah berubah. Mereka tidak menghabiskannya untuk kemewahan. Sebaliknya, mereka membangun madrasah kecil di dekat hutan, agar anak-anak miskin dapat belajar Al-Quran. Orang-orang di desa mulai berbisik dengan takjub, tukang kayu yang terluka dan istrinya telah diberkati oleh Allah sendiri. Lantunan Al-Quran Imron mulai menyebar ke seluruh wilayah. Seorang ulama kaya yang mendengar rekamannya mengundangnya untuk mengajar di sebuah madrasah di kota terdekat. Ketika mereka tiba, para dokter di sana memeriksa Imron dan mengatakan sesuatu yang menakjubkan kepadanya. Mata Anda menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Jika Allah menghendaki, penglihatan Anda dapat kembali. Pasangan ITU berdoa siang dan malam. Dan suatu pagi saat azan subuh bergema dari masjid, Imran membuka matanya dan melihat cahaya lembut fajar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia menoleh ke Sakena dan melihat wajahnya, penuh air mata dan kegembiraan. Dia berbisik, Subhanallah, pemandangan pertama yang Allah kembalikan kepadaku adalah wajah istriku. Momen itu menjadi terkenal di seluruh wilayah. Orang-orang berkata, pria buta yang melihat lagi, karena kesabaran istrinya menjadi obatnya. Bisnis tembikar Yusuf mulai berkembang setelah kunjungan musafir itu. Suatu hari, sebuah keluarga bangsawan dari kota menugaskannya untuk membuat lampu tanah liat khusus untuk pernikahan. Dia dan Fatimah bekerja bersama selama berhari-hari, dengan hati-hati membentuk dan melukis setiap bagian. Pada pernikahan ITU, karya mereka menarik kekaguman, dan tak lama kemudian lebih banyak pesanan datang. Dalam beberapa bulan, rumah kecil mereka berubah menjadi bengkel. Yusuf mulai mempekerjakan penduduk desa miskin untuk membantu memberi mereka upah yang adil. Fatimah, yang pernah mengeluh tentang kesederhanaan suaminya,
kini berdiri dengan bangga di sampingnya saat orang-orang datang dari jauh untuk belajar dari keahliannya. Seorang wanita bertanya kepada Fatimah, "Saudari, bagaimana Anda beralih dari kemiskinan menjadi sukses?" Fatimah tersenyum dan berkata, "Ketika saya belajar untuk berhenti menghakimi tangan suami saya, Allah mengisinya dengan berkah." Maryam dan Bilal telah dikenal sebagai pasangan soleh. Orang-orang datang dari desa lain mencari nasihat, meminta doa, dan membawa hadiah. Suatu malam, ketika hujan lebat membanjiri desa, Bilal mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak yang terperangkap di dekat sungai. Penduduk desa berkumpul, menyaksikan keberaniannya. Maryam membantu merawat anak laki-laki yang diselamatkan dan keluarga lain yang terkena dampak, memberikan makanannya sendiri. Orang-orang yang pernah mengejek penampilan Bilal kini menundukkan kepala dengan hormat. "Kami salah menilainya," kata mereka. "Dia mungkin tidak memiliki kecantikan di wajahnya, tetapi dia memiliki kecantikan di hatinya." Tak lama setelah itu, para tetua desa meminta Bilal dan Maryam untuk memimpin pusat komunitas, mengajarkan para pemuda tentang Al-Quran, kerendahan hati, dan pertobatan. Rumah mereka, yang dulunya terkecil dan termiskin, menjadi jantung spiritual seluruh desa. Suatu Jumat yang cerah, para saudari berkumpul lagi di rumah IBU mereka. Tetapi kali ini bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Zainab Bibi, yang kini sudah tua dan rapuh, memperhatikan mereka dengan air mata sukacita. Setiap putri menceritakan kisahnya, harta karun yang ditemukan, mata yang sembuh, kesuksesan tembikar, dan rasa hormat yang diperoleh melalui iman. Sang IBU tersenyum dan berkata, "Apakah kalian lihat sekarang? Allah tidak pernah menganiaya kalian. Kalian diuji agar kalian bisa bangkit, bukan jatuh." Amena berkata dengan lembut, "Kami pikir kecantikan kami adalah berkah, tetapi iman kami yang menyelamatkan kami." Sakena menambahkan, "Dan suami kami, yang pernah kami kasihanani, sebenarnya adalah kunci jannah kami." Fatimah mengangguk di antara air mata, "Setiap kesulitan adalah rahmat yang tersembunyi." Maryam berbisik, "Dan Allah mengubah rasa malu kami menjadi kehormatan." Zainab mengangkat tangannya yang gemetar dan membuat doa. "Ya Allah, berkahilah putri-putriku dan suami mereka. Tetapkanlah mereka dalam iman, rendah hati di hati, dan bersatu dalam cinta. Biarkan kisah mereka mengingatkan orang lain bahwa kecantikan sejati terletak pada ketaatan kepadamu." Ujian kemudahan dan kesempurnaan hati. Tahun-tahun berlalu dengan damai setelah Allah memberkati keempat saudari dan suami mereka. Rumah mereka yang pernah dipenuhi air mata dan kelaparan, kini melimpah dengan kedamaian, iman, dan rezeki. Tetapi seperti yang diketahui setiap orang beriman, kehidupan di dunia ini tidak pernah bebas dari cobaan. Terkadang, ujian tidak datang melalui kesulitan. Itu datang melalui kemudahan. Para saudari akan belajar bahwa kemakmuran dapat menguji jiwa, bahkan lebih dari kemiskinan. Madrasah Amena dan Harun berkembang pesat. Anak-anak dari jauh datang untuk belajar Al-Quran, dan orang-orang mulai memanggil Amena Ummul Khair, ibu kebaikan. Tetapi ketenaran memiliki cara untuk berbisik ke hati. Para pengunjung memuji kecantikannya, tingkah lakunya, kemurahan hatinya, sampai kesombongan mulai merayap masuk secara diam-diam. Suatu hari, ketika seorang wanita miskin datang meminta makanan, Amena, yang sedang berada di tengah-tengah tamu, berkata dengan tidak sabar, "Tolong datang nanti. Aku punya tamu penting hari ini." Wanita ITU pergi dengan tenang, tetapi mata sedihnya menghantui Amena sepanjang malam. Malam yang sama, dia memimpikan ibunya, Zainab Bibi, berkata, "Anakku, jangan pernah biarkan perbuatan baik membuatmu buta. Sedekah yang dilakukan untuk pamer adalah debu di hadapan Allah." Amena terbangun gemetar, menyadari bahwa kesombongan telah kembali, menyamar sebagai kehormatan. Saat fajar, dia mencari wanita miskin itu, meminta maaf, dan melayaninya dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, Amena mulai mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan menghindari pujian. Dia memberitahu Harun, "Biarlah perbuatan kita diketahui oleh Allah, bukan orang." Kisah Imran telah menyebar ke seluruh kota, pria yang mendapatkan kembali penglihatan melalui kesabaran. Para ulama mengunjunginya, para bangsawan mengundangnya untuk melantunkan Al-Quran di pertemuan-pertemuan. Suatu hari, sekelompok pejabat dari gubernur kota datang, memintanya untuk melantunkan ayat di upacara kerajaan. Sakena sangat gembira. Tetapi selama upacara itu, seorang wanita kaya berkomentar, "Betapa ajaibnya, bahkan orang buta sekarang dapat melantunkan dengan kesempurnaan seperti ITU."
Nadanya membawa ejekan dan kerumunan tertawa. Imran mengabaikannya, tetapi kesombongan Sakena tersulut. Dia berdiri dan berkata dengan tajam, "Anda mengejeknya, namun lantunannya telah menggerakkan hati lebih dari yang pernah dilakukan emas Anda." Aula menjadi sunyi. Meskipun kata-katanya benar, hatinya terbakar amarah, bukan kerendahan hati. Kemudian, Imran berkata dengan lembut, "Sakena, Allah memberiku penglihatan lagi bukan untuk melihat pengejek, tetapi untuk menguji kesabaranku sekali lagi. Jangan biarkan ketidaktahuan orang lain membuatmu kehilangan kesabaranmu." Dia merasa malu dan air mata memenuhi matanya. Dia menyadari dia telah membela kebenaran, tetapi dengan kesombongan, bukan kebijaksanaan. Malam ITU, dia berdoa, "Ya Allah, biarkan hatiku teguh dalam kerendahan hati bahkan ketika orang lain menghina apa yang telah Engkau hormati." Bisnis tembikar Fatima dan Yusuf telah berkembang menjadi perdagangan yang makmur. Rumah mereka kini luas dengan pelayan dan pengunjung. Fatima, yang dulunya miskin dan rendah hati, kini mengenakan pakaian bagus dan gelang emas. Meskipun hatinya masih baik, kenyamanan telah membuatnya kurang bersyukur. Suatu malam, seorang tetangga miskin datang meminta bantuan untuk membeli obat untuk anaknya yang sakit. Fatima memberinya 1 koin yang terkecil yang dia miliki. Ketika Yusuf melihat ITU, dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu ingat ketika kita tidak punya apa-apa dan orang lain memberi kita roti? Mengapa kita menghitung koin sekarang ketika Allah memberi kita banyak?" Fatima membeku, menyadari bagaimana keserakahan diam-diam telah memasuki hatinya. Keesokan paginya, dia pergi ke rumah tetangga itu dan memberikan cukup uang untuk obat-obatan, makanan, dan sewa. Dia berbisik kepada Yusuf, "Kamu adalah pembuat tembikar, tetapi Allah adalah pembuat hati. Dia membentuk hatiku melalui kata-katamu." Maryam dan Bilal telah dikenal sebagai pasangan yang soleh. Orang-orang datang dari desa lain mencari nasihat, meminta doa, dan membawa hadiah. Suatu hari, seorang bangsawan menawarkan Bilal sejumlah besar uang untuk pindah ke kota dan menjadi pemimpin agama di sana. Maryam, yang masih manusiawi, merasa tergoda. Dia berkata, "Bilal, mungkin Allah memberi kita posisi yang lebih tinggi sekarang." Tetapi Bilal menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Maryam, semakin tinggi posisi, semakin besar kejatuhan jika kesombongan masuk. Kita tidak diciptakan untuk duduk di singgasana, tetapi untuk sujud di sajadah." Maryam terdiam, direndahkan sekali lagi. Malam ITU, dia berdoa, "Ya Allah, sembunyikanlah kami jika ketenaran akan merusak hati kami." Keesokan harinya, Bilal dengan sopan menolak tawaran ITU, berkata, "Saya adalah pelayan rakyat, bukan penguasa mereka." Penolakannya menyebar ke seluruh desa, dan orang-orang mengagumi mereka bahkan lebih, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kerendahan hati mereka. Beberapa bulan kemudian, keempat saudari berkumpul lagi di rumah ibu mereka, yang kini kosong, karena Zainab Bibi telah meninggal dengan damai, meninggalkan Al-Quran dan sajadahnya. Mereka duduk di sekitar tikar lamanya, mengingat kata-katanya dan kesulitan yang telah membentuk mereka. Amena berkata, "Ibu mengajari kami kesabaran dalam kemiskinan." Sakena menambahkan, "Dan kerendahan hati dalam ketenaran." Fatima berbisik, "Dan amal dalam kekayaan." Maryam tersenyum sambil menangis. "Dan ketulusan dalam ibadah." Mereka menyadari bahwa hidup telah berputar penuh. Ujian mereka telah kembali, tetapi kali ini, mereka melewatinya dengan kebijaksanaan. Setiap saudari melihat ke langit dan berbisik bersama, "Ya Allah, Engkau menguji kami melalui kesulitan dan kemudahan, dan keduanya adalah rahmat. Jagalah hati kami teguh sampai kami kembali kepadamu." Ujian terakhir dan kesudahan yang mulia. Tahun-tahun berlalu dengan tenang dan keempat saudari itu menua, anggun dalam iman, lembut dalam berbicara, dan dikenal karena kesolehan mereka di seluruh lembah. Kehidupan mereka telah menjadi contoh tentang apa yang terjadi ketika seorang mukmin hidup bukan untuk dunia ini, tetapi hanya untuk Allah. Tetapi setiap jiwa harus merasakan kematian, dan terkadang, kematian datang bukan sebagai akhir, tetapi sebagai ujian iman yang terakhir. Suatu malam, awan gelap berkumpul di atas desa. Angin melolong seperti ratapan kesedihan dan kilat menyambar di langit. Orang-orang berlari ke rumah mereka saat badai yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun melanda. Keempat saudari ITU berkumpul di rumah Amena, melantunkan surah Yasin saat guntur bergemuruh di atas. Suami Amena, Harun, melihat keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jembatan tua di dekat sungai telah putus, orang-orang terjebak di sisi lain."
Tanpa ragu, keempat suami Harun, Imran, Yusuf, dan Bilal bergegas keluar untuk membantu penduduk desa menyeberang dengan aman. Para saudari mencoba menghentikan mereka, tetapi para pria itu menjawab bersama. Menyelamatkan satu kehidupan seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Al-Quran 5:32. Para saudari berdiri di ambang pintu, air mata bercampur hujan saat suami mereka berlari ke dalam badai. Berjam-jam berlalu, hujan turun tanpa henti, sungai meluap. Kemudian datanglah teriakan, jembatan telah runtuh sepenuhnya. Penduduk desa datang berlari, berteriak. Para saudara itu hilang. Mereka terakhir terlihat membantu anak-anak menyeberang. Aminah jatuh berlutut, bibirnya gemetar. Sakinah memeluknya erat-erat berbisik, Allah bersama mereka. Fatimah menangis terbuka, sementara Maryam mengangkat tangannya dalam doa, Ya Allah, mereka pergi di jalan-Mu, kembalikan mereka dengan selamat atau beri mereka pahala jannah. Malam semakin gelap, dan tangisan wanita memenuhi desa. Menjelang fajar hujan berhenti. Pencari pergi ke tepi sungai, dan di sana mereka menemukan keempat pria itu, berpegangan satu sama lain, tangan mereka masih mencengkeram tali yang telah menyelamatkan orang lain. Wajah mereka tenang, seolah-olah mereka tertidur sambil tersenyum. Mereka semua tenggelam, syuhada iman dan pelayanan. Ketika para saudari menerima kabar itu, tidak ada jeritan, hanya isak tangis pelan dan doa yang berbisik. Aminah berkata di antara air matanya, mereka pergi sebagai orang-orang yang beriman. Mereka kembali sebagai syuhada. Kehormatan apa yang lebih besar yang bisa Allah berikan? Penduduk desa menguburkan keempat pria itu berdampingan di dekat madrasah tua. Saat para saudari berdiri di samping kuburan, aroma aneh memenuhi udara lembut, seperti kasturi. Orang-orang memperhatikan, kabut cahaya melayang di atas kuburan sampai matahari terbenam. Imam desa berkata, ini adalah tanda rahmat Allah. Orang-orang ini meninggal saat melayani ciptaan NYA. Aroma itu adalah tanda kesucian mereka. Para saudari tidak tenggelam dalam kesedihan, mereka bangkit dalam iman. Aminah membuka kembali madrasah dan mengajar anak yatim Al-Quran untuk mengenang suaminya. Sakinah membangun tempat penampungan kecil untuk para janda. Fatimah menggunakan tembikarnya untuk mengumpulkan dana bagi orang miskin. Maryam mendedikasikan hari-harinya untuk berpuasa dan doa untuk kedamaian desa. Orang-orang berkata, mereka kehilangan segalanya, namun mereka hidup seolah-olah mereka memenangkan dunia. Memang, kesedihan mereka telah menjadi ibadah mereka. Suatu malam, keempat saudari bertemu di kuburan sekali lagi. Bulan bersinar terang, udara tenang. Aminah berbisik. Apakah kalian merasakannya, saudari? Mereka tidak pergi. Pahala mereka berlanjut selama kita melakukan kebaikan atas nama mereka. Sakinah menjawab dengan lembut. Kami diuji melalui kemiskinan, kesombongan, dan rasa sakit. Tetapi sekarang EKU tahu, orang beriman sejati tidak pernah kalah, bahkan dalam kematian. Beberapa bulan kemudian, Maryam bermimpi. Dia melihat taman yang indah dengan sungai-sungai cahaya. Suaminya, Bilal, berdiri di sana sambil tersenyum, berkata, katakan pada saudari-saudarimu, kesabaran itu sepadan. Apa yang kami peroleh di sini tidak dapat dijelaskan. Dia terbangun dengan air mata sukacita dan memberitahu saudari-saudarinya. Mereka tersenyum, hati damai, mengetahui bahwa Allah telah menerima pengorbanan mereka. Kisah mereka menyebar ke seluruh kota, 4 saudari iman yang menikah dengan pria miskin dan buruk rupa demi Allah, yang hidup dengan rendah hati, dan yang suami-suaminya meninggal saat menyelamatkan orang lain. Kehidupan mereka menjadi pelajaran yang tertulis dalam kata-kata emas di sepanjang generasi. Iman tidak dibuktikan dengan kenyamanan, tetapi dengan pengorbanan. Kecantikan sejati tidak ada di wajah, tetapi di hati. Dan akhir yang paling indah adalah mati saat melayani ciptaan Allah. Imam kemudian mengukir sebuah ayat dari Al-Quran di kuburan suami mereka. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah 2-154. Dan pada sebuah batu di dekatnya untuk keempat saudari, dia menulis, para wanita yang memilih iman daripada kecantikan dan kesabaran daripada kemudahan, nama mereka tertulis bukan di bumi tetapi dalam catatan orang-orang soleh.